Corona. Siapa sih yang gak kenal corona? Satu jenis virus yang menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Terhitung sejak Maret, Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan, mulai dari social distancing sampai physical distancing. Masyarakat harus di rumah aja untuk memutus tali penyebaran virus corona. Namun, kalau dilakukan terus-menerus, perekonomian masyarakat akan menurun, bahkan bisa bangkrut. Maka, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu New Normal, di mana dilakukan aktivitas seperti biasa, akan tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan ini, kami, kelompok 5, Widya, Nadia, Cornelia, Dian, dan Usfatun mempersembahkan True Shirt, kaos anti-COVID dengan ekstrak sitrus. Kenapa sih kami memilih kaos untuk aplikasi pencegahan COVID-19? Karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang digunakan oleh manusia. Selain digunakan untuk menangkal virus corona, kaos ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja dalam cuaca apapun yang sekaligus membantu dalam pencegahan virus COVID-19. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana True Shirt bisa dibuat dan digunakan untuk mencegah virus corona. Pertama-tama, kita harus tahu bahan penting yang digunakan dalam inti pembuatan kaos ini. Ekstrak sitrus. Indonesia, negara yang kaya akan tanaman lokal, contohnya jeruk. Tanaman jeruk mengandung senyawa sitrus yang diketahui memiliki aktivitas antivirus. Ditujukan dari hasil penelitian Rohmat Yudi Utomo, yakni Revealing the Potency of Citrus and Galangal Constituent to Halt SARS-CoV-2 Infection, menunjukkan bahwa hesperidin, salah satunya senyawa dalam sitrus SP, senyawa ini memiliki skor docking terendah untuk ketiga reseptor protein yang mewakili afinitas tertinggi untuk mengikat reseptor. Selain itu, semua jeruk juga memiliki kandungan flavonoid yang afinitasnya baik terhadap reseptor. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sitrus SP menunjukkan potensi terbaik sebagai penghambat perkembangan SARS-CoV-2. Lalu, bagaimana cara membuat kaos dari ekstrak sitrus? Begini mekanisme pembuatannya. Pembuatan produk True Shirt dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, preparasi, kedua, ekstraksi, kemudian uji aktivitas antivirus minyak sitrus, kemudian nano-enkapsulasi senyawa hesperidin dalam minyak sitrus, kemudian substitusi ke fiber, dan yang terakhir, pembuatan kaos True Shirt. Yang pertama adalah tahap preparasi. Buah jeruk disiapkan, dibersihkan kemudian diambil kulitnya. Kulit jeruk selanjutnya dipotong kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, kemudian dihaluskan menggunakan grinder hingga diperoleh serbuk kulit jeruk untuk kemudian dilakukan ekstraksi. Tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi dilakukan menggunakan metode destilasi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh minyak sitrus. Caranya adalah 150 gram sampel bubuk kulit jeruk ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian ditambahkan dengan 200 ml Aquades. Destilasi dilakukan sampai minyak sitrus diperoleh sepenuhnya ditandai dengan kenaikan temperatur. Destilat kemudian ditampung dan ditambahkan NaCl untuk membantu pemurnian minyak sitrus. Selanjutnya dipisahkan menggunakan corong pisah dan didapatkan minyak sitrus. Tahap selanjutnya adalah uji aktivitas antivirus minyak sitrus. Metode yang digunakan docking molekuler dengan menggunakan MOE 2010 program. Target protein yang dipilih adalah RBDS, PDAC2, dan protease SARS-CoV-2. Afinitas obligasi yang terbentuk dipresentasikan sebagai skor docking, menunjukkan bahwa hesperidin, salah satunya senyawa dalam sitrus SP, senyawa ini memiliki skor docking terendah untuk ketiga reseptor protein yang memiliki afinitas tertinggi untuk mengikat reseptor. Selain itu, semua jeruk juga memiliki kandungan flavonoid yang afinitasnya baik terhadap reseptor. Secara umumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sitrus SP menunjukkan potensi terbaik sebagai penghambat perkembangan SARS-CoV-2.
Tahapan selanjutnya adalah tahap nanoenkapsulasi senyawa hesperidin dalam minyak sitrus. Tahap enkapsulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan senyawa hesperidin dengan melindungi senyawa tersebut dengan pelindung maltodextrin. Tahap ini dilakukan menggunakan metode spray drying, di mana dimasukkan senyawa yang ingin dienkapsulasi beserta dengan senyawa pelindungnya. Metode spray drying adalah metode enkapsulasi yang beroperasi secara kontinu menggunakan suhu tinggi yang diatur sesuai kebutuhan bahan yang dienkapsulasikan. Metode spray drying dapat mencapai efisiensi enkapsulasi sebesar 99,9%. Pada rancangan ini, wall material yang digunakan yaitu maltodextrin. Maltodextrin memiliki sifat ketahanan oksidasi yang tinggi dan dapat menurunkan viskositas emulsi sehingga cocok digunakan pada metode spray drying. Viskositas yang terlalu tinggi pada larutan dapat menyebabkan proses atomizer sehingga dapat terjadi ketidakstabilan pada aliran di dalam spray drying yang berakibat bubuk enkapsulan banyak yang menempel pada tabung chamber spray dryer. Tahap selanjutnya adalah substitusi ke fiber. Pada tahap ini menggunakan metode electrospinning. Senyawa hesperidin kemudian ditambahkan ke dalam senyawa polimer yang akan dilakukan proses electrospinning. Kemudian dimasukkan ke dalam jarum suntik. Kemudian ditempatkan pada syringa dengan laju konstan. Selanjutnya, tegangan tinggi pada tingkat 5-30 kV diaplikasikan pada jarum. Larutan polimer berkembang membentuk kerucut yang disebut dengan kerucut Taylor. Prinsip mekanisme pembuatan serat dengan electrospinning adalah dengan cara mendorong larutan polimer yang diberi tegangan listrik tinggi menggunakan pompa syringa hingga membentuk butir atau tetes larutan pada ujung kapiler spinner. Butir atau tetes larutan polimer yang telah terinduksi muatan listrik tersebut di bawah pengaruh medan listrik akan meloncat atau bergerak ke arah elektroda dengan muatan berlawanan sambil disertai proses penguapan pelarut polimer. Sehingga yang tertinggal pada pelat pengumpul atau collecting plate hanya serat polimernya saja. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses pembuatan kaos true short. Setelah menjadi serat yang kemudian dibentuk menjadi kain, selanjutnya dilakukan tahap pembuatan kaos dengan cara dijahit, kemudian kaos disablon dan siap digunakan. Lalu, bagaimana bisa kaos ini disebut sebagai kaos anti-COVID? Di dalam kaos ini terdapat benang yang mengandung citrus SP. Citrus SP mengandung beberapa senyawa flavonoid metoksi seperti hesperidin, tangeritin, narikenin, dan nobiletin yang melakukan energi ikat rendah. Energi ikatan yang rendah ini memungkinkan senyawa-senyawa itu berinteraksi erat dengan protein target. Interaksi ini akan berkontribusi terhadap efek penghambatan terhadap infeksi virus dan replikasi. Sehingga kaos ini dapat menangkal adanya SARS-CoV-2. Demikian pemaparan hasil kami, yakni True Short, kaos anti-COVID dengan ekstrak citrus. Pemaparan kami ini akan bermanfaat jika teman-teman memperhatikan dari awal dan menerapkan ilmu ini di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton video kami.